Perkenalkan, nama saya Zakaria Wihanto dari kelas 3 BKBG Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 yaitu tentang workabilitas. Workabilitas beton didefinisikan dalam STM C 125 sebagai sifat yang menentukan upaya seminal mungkin yang dibutuhkan untuk mengerjakan pengecoran. Pengerjaan ini meliputi penempatan awal, pemadatan, dan penyelesaian. Semuanya ditentukan oleh sifat rheologi pasta semen, friksi internal antara partikel agregat dan friksi eksternal antara beton dan permukaan cetakannya. Workabilitas adalah sifat beton yang terdiri dari dua hal utama, yaitu konsistensi atau kemudahan. Uji beton segar yang pertama, workabilitas dan pengukuran workabilitas. Yang kedua, waktu pengikatan. Yang ketiga, kadar udara. Yang keempat, berat jenis yield. Faktor yang mempengaruhi workabilitas. Faktor yang mempengaruhi workabilitas yaitu antara lain: yang pertama, faktor air semen atau FAS. Yang kedua, pengaruh proporsi agregat. Yang ketiga, sifat-sifat agregat. Yang keempat, waktu dan suhu pengecoran. Kelima, kehilangan selam. Yang keenam, karakteristik semen. Yang ketujuh, admixtur. Yang kedelapan, segregasi dan blending. Pengukuran workabilitas: yang pertama, slam test. Yang kedua, compaction factor test. Yang ketiga, flow test. Yang keempat, remolding test. Yang kelima, penetration test. Yang keenam, mixer test. Yang ketujuh, mix Knauss test. Slam test ASTMC 143 digunakan untuk mengukur karakteristik aliran atau flow beton pada saat cetakan kerucut diangkat perlahan. Beton segar turun karena berat sendirinya. Penurunan tertinggi kerucut ini disebut slam beton. Compaction factor test atau BS 1881 part 103. Yang pertama, beton dimasukkan ke dalam hopper atau upper. Yang kedua, sekat bawah dibuka, beton jatuh ke dalam silinder. Yang ketiga, sekat kedua dibuka dan beton jatuh ke dalam silinder. Yang keempat, beton mengisi sebagian ruang silinder. Yang kelima, silinder tambah beton ditimbang untuk memberikan bobot beton pada rumus compaction factor sama dengan berat beton tidak padat atau berat beton padat. Normalnya berkisar antara 0,8 sampai 0,92. Flow table test atau BS 1891 part 103. Sebuah cetakan terbentuk karut 2/3 tinggi. Uji slam digunakan untuk mengisi beton di tengah-tengah papan persegi ukuran 70 mm dan berengsel di satu sisinya. Tepi bebas dari papan diangkat dan diturunkan sebanyak 15 kali. Flow terukur sama dengan diameter akhir beton rata-rata dari dua pengukuran. Hasil pengukuran untuk beton dengan workabilitas yang bagus lebih dari 175 mm. Slam flow test: yang pertama, sebuah kerucut diisi tanpa pemadatan. Yang kedua, kerucut diangkat dan aliran slam adalah diameter akhir dari sebaran beton atau rata-rata dari dua diameter di antara tegak lurus. Yang ketiga, waktu untuk mencapai penyebaran sepanjang 500 mm diukur. Berikut ada slam cone atau STM C 1611. Pengujian slam cone ini digunakan untuk mengetahui fillingability campuran beton, self compacting concrete atau SCC. Cara pelaksanaannya berbeda dengan beton konvensional.
Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan slam cone yang terbalik. Slam flow sphere atau SF merupakan hasil akhir diameter dari penyebaran slam flow beton untuk beton self compacting concrete SCC. Slam flow akhir harus lebih dari 550 mm dan maksimum yang direkomendasikan adalah 850 mm. Hasil pengukuran slam cone untuk slam flow time atau T50 merupakan waktu yang dibutuhkan beton untuk mencepat diameter 50 cm dan waktu yang diizinkan untuk mencapai diameter 50 cm adalah kurang dari 6 detik atau European Guidelines 2005. Berikutnya hubungan tes slam flow table slam flow. Berikutnya hubungan tes slam flow table slam flow. Slam flow dapat dijadikan alternatif pengujian flow table. Dalam hal ini di Jepang slam flow dijadikan ukur workabilitas self compacting concrete. Berikutnya ada L-box. Syarat passingability yang harus dipenuhi adalah setelah gate dibuka, beton dapat mencapai 40 cm atau FL40 dalam 3-6 detik. Dari pengujian ini juga akan dipengaruhi nilai dari passing ratio atau PL dan blocking ratio atau BL. Passing ratio atau PL merupakan nilai pembagian antara tinggi permukaan beton di ujung akhir dengan tinggi permukaan beton di ujung awal. Blocking ratio atau BL merupakan pengukuran dari rasio keseluruhan dengan passing ratio. Nilai passing rasionya yang direkomendasikan adalah lebih dari 0,8 atau European Guidelines 2005. Berikutnya ada F-funnel test. F-funnel test ini digunakan untuk mengetahui fillingability campuran beton self-compacting concrete. Jika beton terlihat memisah dan tidak jatuh secara bersamaan, maka indikasi terjadi segregasi. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih.